Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai akuntansi persediaan barang. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat, berguna, dan memberi keberkahan bagi kita semua. Aliyah wal ijabah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan materi kita mengenai persediaan barang. Oke, untuk persediaan barang didefinisikan sebagai semua barang yang dimiliki perusahaan. Artinya, kita mengakui akun persediaan itu jika menjadi milik perusahaan. Kalau ada barang titipan tidak milik perusahaan, berarti itu tidak kita akui sebagai persediaan kita. Oke, persediaan ini sebuah barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi sendiri dalam siklus operasi normal perusahaan. Biasanya 1 periode. Aset lain yang dimiliki perusahaan tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi, ini tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Penggolongan persediaan kita kaitkan dengan jenis perusahaan yang ada di sekitar kita, yaitu ada 3 jenis perusahaan: perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Coba kita lihat penggolongan persediaannya. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa. Logikanya dia punya persediaan. Persediaannya adalah persediaan misal saya buka salon. Berarti persediaannya saya punya bahan untuk krem bat, bahan untuk semir rambut, bahan untuk melayani jasa tadi. Berarti bahan krem bat atau semir rambut dan sebagainya itu masuk persediaan. Tapi persediaannya untuk dikonsumsi sendiri oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan. Nah, persediaan itu biasa disebut dengan persediaan bahan habis pakai atau persediaan supplies atau persediaan perlengkapan. Sekarang kita lihat perusahaan dagang. Perusahaan dagang ada 2 jenis persediaan, dikonsumsi sendiri dan untuk dijual. Perusahaan dagang itu perusahaan yang menjual barang dagangan, berarti dia beli kemudian dijual tanpa melalui pengolahan. Barang yang dibeli kemudian dimasukkan dalam perusahaan kita catat sebagai persediaan barang dagangan, yaitu persediaan yang siap untuk dijual. Kemudian kita jual. Persediaan berikutnya adalah persediaan yang dikonsumsi sendiri. Perusahaan menjual barang, dia butuh alat tulis, seperti dia butuh bahan habis pakai juga, plastik untuk membungkus barang yang dijual. Walaupun sekarang nggak boleh plastik ya, mungkin ganti kardus ya, atau nota, pen untuk mencatat faktur ya. Nah, atau kertas. Kalau misal sudah online kita ngeprint ya, print faktur kita. Nah, itu disebut dengan persediaan yang dikonsumsi, yaitu persediaan bahan habis pakai atau persediaan perlengkapan. Yang berikutnya perusahaan manufaktur, perusahaan yang sangat kompleks ya, atau perusahaan industri, yaitu perusahaan yang mengolah dari bahan baku menjadi produk jadi. Persediaannya banyak, ada 3 ini, kemudian tambah 1 persediaan yang dikonsumsi sendiri, seperti tadi persediaan perlengkapan atau supplies atau bahan habis pakai. Kalau selain supplies atau bahan habis pakai, ada persediaan yang disebut dengan bahan baku, karena perusahaan manufaktur mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Logikanya perusahaan membeli bahan baku dulu, perusahaan membeli bahan baku,
menjadi persediaan bahan baku diolah. Di akhir periode jika belum selesai, maka kita pakai akun yang namanya persediaan barang dalam proses. Tapi kalau sudah selesai kok belum laku, kita pakai akun persediaan barang jadi. Nah, ini jenis-jenis persediaan. Oke, sekarang kita lihat perusahaan dagang ya, merchandise companies ya. Ini saya contohkan misalnya Carrefour ya. Nah, kita beli dulu ke supplier ya, wholesaler, kita masukkan dalam perusahaan, kita catat sebagai persediaan, baru kita jual. Perusahaan dagang ini sumber utama pendapatan yaitu ya dari pendapatan penjualan atau pakai akun penjualan. Pengukuran pendapatannya yaitu yang pertama besaran penjualan tadi berapa, sebesar harga jual dikurangi cost of goods sold, yaitu total biaya barang yang siap untuk dijual dalam satu periode. Kita satu periode menjual barang berapa, harga pokok barang yang kita jual itu berapa, itu yang kita namakan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Nah, ini tidak ada di perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak ada cost of goods sold, tidak ada harga pokok penjualan, hanya pendapatan dikurangi biaya-biaya operasional ketemu laba bersih. Itu kalau perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang, penjualan dikurangi harga pokok penjualan ketemu laba kotor. Kalau ada biaya operasional dikurangi biaya operasional ketemu laba bersih atau rugi bersih. Siklus operasi dalam perusahaan dagang ya, dengan perusahaan jasa, itu perusahaan dagang lebih panjang siklusnya daripada perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa dia punya uang, memberikan pelayanannya secara kredit, maka akan muncul piutang, memunculkan nota. Kalau kita menerima pelunasan piutang, kembali lagi kita dapat kas dan seterusnya. Tapi kalau perusahaan dagang ya, mulai dari kita punya uang, kita harus membeli barang dagangan dulu, kemudian masukkan ke akun persediaan, kita jual ya, kita jual, kemudian kalau jualnya secara kredit muncul piutang, kita buatkan faktur, menerima pelunasan piutang baru kas. Tapi kalau menjualnya secara tunai dari persediaan ini, kita jual langsung masuk ke kas. Oke. Bagaimana alur biaya dalam perusahaan dagang? Perusahaan dagang pasti membeli barang dagangan dulu dari supplier. Ya. Saat membeli barang dagangan, dia masukkan itu sebagai persediaan barang dagangan. Pasti di sini sebesar harga pokok atau harga belinya tadi. Untuk membeli barang tadi menjadi barang yang tersedia untuk dijual, dia butuh biaya-biaya lain sampai barang itu siap kita jual. Contoh tadi kita beli perusahaan TV ya, dagang penjual TV, kita beli TV sebesar harga belinya berapa, ditambah biaya angkot untuk membeli TV tersebut, atau mungkin ada biaya tenaga supirnya dan sebagainya, ini kita masukkan biaya angkot ya, menjadi harga pokok barang yang siap kita jual. Barang yang siap kita jual ini jika laku sebesar harga pokoknya tadi, harga beli plus biaya angkot tadi, kita namakan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jika belum laku, maka harga pokok yang terdiri dari harga beli plus biaya angkot tadi kita masukkan dalam akun persediaan. Ya. Untuk mencatat siklus ini ada dua metode, ada dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik yang nanti akan kita jelaskan setelah ini. Oke. Nah, kenapa sih kita melakukan akuntansi terhadap persediaan? Ada dua tujuan pokok, yaitu yang pertama menentukan jumlah persediaan yang akan kita sajikan dalam neraca. Di neraca itu berapa sih yang harus kita cantumkan? Berapa rupiah?
Yang kedua, kalau kita menghitung persediaan, kita bisa menghitung harga pokok yang kita jual tadi, yang akhirnya kita bisa menghitung laba atau rugi secara periodik. Misal tadi beli TV, ya, harga belinya berapa ditambah biaya ongkosnya ketemu harga pokok penjualan. Dibandingkan dengan harga jualnya, logikanya harga jual lebih tinggi dari harga pokok penjualan. Kemudian masalah-masalah dalam penilaian persediaan. Yang pertama, menentukan dan mengidentifikasi fisik baik jenis maupun kuantitas. Kalau kita lihat perusahaan dagang, masalah terberat itu di pencatatan persediaan. Apalagi kalau tokonya toko sembako, barangnya banyak, harganya berfluktuatif, bisa berubah-ubah. Nah, ini pencatatannya kalau pakai manual, wah angkat tangan, ini harus pakai sistem. Ya. Kemudian, nah ini masalah fisik, pada akhir periode tahun buku ada kemungkinan perusahaan memegang barang yang bukan miliknya. Nah, ini yang nggak boleh dilaporkan dalam persediaan. Memiliki barang yang tidak berada di perusahaan, dititipkan. Nah, ini harus kita cek. Kalau memang dititipkan ke toko lain tapi itu milik perusahaan, itu harus dicatat dalam pembukuan kita. Oleh karena itu perlu adanya ketelitian di dalam penentuan hak kepemilikan. Nah, untuk menentukan hak kepemilikan di sini ada beberapa item yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama yaitu barang konsinyasi. Kalau itu barang titipan, berarti perusahaan yang dititipi, karena itu bukan milik perusahaan, tidak boleh dicatat. Tetapi kalau perusahaan itu menitipkan ke toko lain, nah, berarti kan masih itu barang miliknya. Walaupun di toko lain, itu tetap dicatat di dalam neraca. Permasalahan berikutnya yaitu mengenai perjanjian biaya angkutnya yang nanggung siapa, atau barang dalam perjalanan. Ada dua syarat dalam jual beli, free on board shipping point dan free on board destination. Kalau shipping point, biaya angkut yang nanggung pembeli, artinya resiko di jalan itu yang nanggung pembeli. Pembeli mencatat adanya pembelian itu saat barang keluar dari tokonya penjual. Ya, saya contohkan, tanggal 31 Desember 2019 perusahaan membeli barang. Ya. Kemudian barang sampai di perusahaan tanggal 5 Januari tahun 2020. Kalau pakai FOB shipping point, walaupun barang belum datang, tapi transaksi sudah dilakukan tanggal 31 Desember 2019, maka perusahaan harus mencatat pembelian tersebut di tahun 2019 dan itu harus masuk dalam neraca. Yang kalau FOB destination atau free on board destination, free on board destination itu biaya angkut yang menanggung penjual. Artinya barang yang sudah dibeli secara sah menjadi milik pembeli itu diakui saat sampai di gudangnya pembeli. Berarti resiko di jalan itu menjadi tanggung jawab penjual. Nah, saya contohkan tadi tanggal 31 Desember 2019 perusahaan membeli barang dagangan. Barangnya sampai di toko tanggal 5 Januari 2020. Kalau pakai FOB destination, pembelian tanggal 31 Desember 2019 harus dicatat di bulan Januari 2020. Karena barang menjadi milik pembeli itu jika barang sudah sampai di tokonya pembeli. Saat masih dalam perjalanan tidak boleh diakui sebagai hak miliknya pembeli. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah fisik. Ya.
Yang berikutnya, masalah dalam penilaian persediaan itu menentukan harga pokok yang akan dipakai sebagai dasar penilaian terhadap persediaan. Berapa sih harga pokoknya? Nah, ini kalau mengenai penilaian nanti dibahas di slide satunya, tentang penilaian persediaan. Oke, sekarang prinsip pencatatannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Metode fisik ini persediaan ditentukan dengan melakukan penghitungan fisik terhadap persediaan. Penghitungan fisik persediaan dilakukan secara periodik. Dan sistem ini pencatatan terhadap mutasi persediaan tidak selalu diikuti, tidak pakai akun persediaan. Oleh karena itu, prosedur penghitungan fisik persediaan barang akhir periode harus dilakukan, atau prosedur yang wajib untuk dapat menentukan fisik persediaan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi stock of name atau penghitungan fisik persediaan pada akhir periode mutlak dilakukan. Hasil penghitungan fisik ini dipakai sebagai dasar untuk menentukan nilai persediaan akhir periode. Metode fisik mengharuskan adanya penghitungan barang yang masih ada dalam tanggal penyusunan laporan keuangan. Oke, sekarang jurnalnya bagaimana kalau pakai metode fisik? Kita lihat, pakai metode fisik saat membeli pakai akun pembelian. Kreditnya kalau membeli secara tunai kas, ya, kreditnya kas. Kalau secara kredit, maka kreditnya adalah utang dagang. Jika ada biaya angkut, kita pakai akun biaya angkut pembelian. Kreditnya kas atau utang kalau belum bayar. Jika ada potongan pembelian, pakai akun potongan pembelian. Nah, debitnya pasti bayar utang ya, atau kalau saat membeli berarti pembelian langsung dapat potongan, bisa juga. Kalau membayar utang dapat potongan berarti utang dagang, kreditnya potongan pembelian dan kas. Jika ada retur pembelian, kreditnya retur pembelian. Kalau saudara lihat di sini, akun persediaan tidak nampak, ya, jadi tidak kita ikuti. Saat ada penjualan, sekarang kita lihat, saat ada penjualan, pakai metode fisik, debitnya kas kalau secara tunai, kalau secara kredit debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Hanya satu jurnal. Kalau ada retur penjualan, kreditnya kas atau piutang. Retur itu pengembalian. Mengembalikannya kita lihat saat kita menjual secara tunai atau kredit. Kalau secara tunai, logikanya kita mengeluarkan kas, kita kembalikan kasnya. Tapi kalau saat kita menjual secara kredit, berarti piutangnya kita potong. Gitu. Jika ada potongan penjualan, debitnya kas, potongan penjualan, kreditnya piutang. Piutang dagangnya sebesar ini, piutangnya berapa, dikurangi tadi ada retur, piutangnya total berapa, ada potongan. Potongan itu mempengaruhi kas yang kita terima. Nah, kalau saudara lihat di sini, metode fisik tidak ada akun persediaan. Oleh karena itu, di akhir periode harus dilakukan penghitungan fisik untuk menentukan berapa persediaan akhir perusahaan yang nanti akan kita laporkan dalam neraca. Berbeda dengan metode perpetual. Nah, sekarang kita lihat metode perpetual. Metode perpetual atau sistem perpetual ini pencatatan terhadap mutasi persediaan selalu diikuti secara konsisten. Berarti nanti kita pakainya akun persediaan terus dengan mencatat semua transaksi yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya persediaan. Penghitungan fisik menjadi tidak wajib karena persediaan kita ikuti terus. Boleh dilakukan penghitungan fisik atau stock of name, tetapi biasanya bersifat hanya cross check. Nilai yang kita catat persediaan akhir berapa, kita cek secara fisik barang yang kita punya berapa. Kalau ada selisih, berarti logikanya ada kehilangan barang ya. Kalau lebih berarti kelihatannya nggak mungkin kalau lebih ya, karena pencatatan dengan fisik. Kalau lebih berarti ada barang yang belum dicatat. Untuk cross check aja, untuk penelitian.
Jadi setiap saat jumlah kuantitas persediaan akan selalu diketahui, begitu pula dengan harganya, baik dalam total maupun per unit. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya. Kalau pakai metode perpetual, saat ada pembelian, pakai akun persediaan barang dagangan. Nah, beda pakai metode fisik. Fisik pakai akun pembelian. Metode perpetual tidak mengenal akun pembelian, langsung pakai persediaan barang dagangan. Karena membeli, persediaannya bertambah. Persediaan bertambah ditaruh di debit. Kreditnya apa? Ya, tunai atau kredit? Kalau tunai, kreditnya kas. Kalau belum bayar, kreditnya utang dan dagang. Jika ada biaya angkut itu menambah harga pokok persediaan yang kita punya. Oleh karena itu, pakai metode perpetual, adanya biaya angkut, jurnalnya persediaan barang dagangan. Karena secara unit fisik tidak ada tambah, tetapi secara nilai bertambah. Maka debitnya persediaan barang dagangan, kreditnya kas, kalau secara tunai, kalau belum membayar biaya angkutnya, kreditnya utang dagang. Tidak pakai metode fisik, dia mengenal biaya angkut, tapi metode perpetual tidak mengenal biaya angkut pembelian. Sekarang kalau ada potongan pembelian, kalau pakai metode perpetual, potongan itu mengurangi harga pokok barang yang kita punya. Oleh karena itu, potongan itu nanti akan mengurangi harga pokok persediaan berkurang, ditaruh di sebelah kredit. Debitnya kalau kita dari transaksi pelunasan utang, ya debitnya utang dagang. Tapi kalau dari transaksi membeli, ya berarti kita kurangi persediaannya, kita selisihnya berapa gitu. Karena dapat potongan, kita catat sebesar tunai setelah menerima potongan. Tapi kalau melunasi utang, debitnya utang dagang, kreditnya persediaan barang dagangan dan kas. Nah, ini kita lihat bedanya. Kalau pakai metode fisik, pakai akun potongan pembelian, metode perpetual tidak mengenal potongan pembelian, tapi dia pakai akun persediaan barang dagangan. Yang berikutnya, jika ada retur pembelian. Jika ada retur pembelian itu berarti barang yang kita beli kita kembalikan. Logikanya barang kita serahkan kepada penjual. Barang dagangan kita berkurang. Kalau barang dagangan kita berkurang, maka kreditnya adalah barang dagangan berkurang ditaruh di sebelah kredit. Jadi kreditnya persediaan barang dagangan. Nah, debitnya apa? Kita lihat transaksi saat kita membeli. Kalau kita membelinya secara tunai, logikanya kita pasti menerima kas dari penjual. Tapi kalau kita membelinya secara kredit, penjual nggak mau ngasih kas. Tapi apa? Utang kita dikurangi. Nah, ini kalau terjadi pembelian. Kalau penjualan sekarang, kalau terjadi penjualan, ya kita lihat pakai metode perpetual, persediaan kita jual berarti persediaan kita berkurang. Berarti saat ada penjualan harus ada 2 jurnal. Yang pertama ada jurnal mengakui besarnya penjualan. Misal tadi TV kita beli 2 juta, kita jual 2.500.000, berarti kita jual penjualannya ini sebesar 2.500.000. Debitnya kas kalau kita jual secara tunai, piutang dagang kalau kita jual secara kredit. Ada satu jurnal lagi kalau pakai metode perpetual, yaitu mengakui barang dagangan kita keluar, kita serahkan kepada pembeli. Berarti sebesar berapa? Sebesar harga pokok. Ya, tadi kita beli 2 juta TV-nya plus biaya angkut misal. Ya, berarti kreditnya persediaan barang dagangan. Karena barang kita keluar, persediaan berkurang, taruh di kredit sebesar 2 juta. Kita jual 2.500.000. Debitnya apa? HPP, harga pokok penjualan. Nah, dari satu transaksi ini, metode perpetual, kita bisa melihat harga laba kotor kita. Kita jual 2.500.000, harga pokoknya 2 juta, berarti labanya 500.000. Nah, ini bedanya perpetual dengan fisik. Kalau fisik, persediaan tidak kita ikuti, hanya ada satu jurnal mengakui adanya penjualan.
Nah, sekarang kalau ada retur penjualan, kita jual, pembeli mengembalikan, itu retur penjualan. Berarti saat ada retur penjualan, logikanya pakai metode perpetual, ada barang yang masuk ke perusahaan. Berarti ada dua jurnal mengakui adanya retur penjualan sebesar harga jualnya yang dikembalikan tadi berapa, kemudian mengakui adanya barang dagangan yang masuk, yaitu debitnya persediaan barang dagangan, kreditnya HPP, ini sebesar harga pokoknya. Kalau tadi TV jual 1.2.500.000, ini dikembalikan, berarti ini ya 2.500.000, harga pokoknya tadi 2 juta, ya di sini 2 juta. Jika ada potongan penjualan, potongan penjualan tidak mempengaruhi nilai persediaan. Oleh karena itu, potongan penjualan hanya mempengaruhi kas yang kita terima. Berarti jurnalnya hanya kas, potongan penjualan, kreditnya piutang dagang. Berarti metode perpetual dengan metode fisik, dengan adanya potongan penjualan, jurnalnya sama. Mudah kan? Saya kira mudah. Lebih jelasnya coba kita pakai contoh kasus, kita kerjakan bersama-sama, baik metode fisik maupun perpetual. Kita pakai alat bantu, pakai Excel. Ya, ini sudah saya siapkan Excelnya, kita nanti ketik bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Oke, ini transaksi PT Abadi. Nah, berarti kita buat jurnalnya, ini jurnal milik PT Abadi. Ini metode fisik, ini metode perpetual. Nah, sekarang kita pakai fisik dulu. Ya. Tanggal 2 April, PT Abadi membeli barang dagangan kepada PT Aman sebesar 15 juta. Oke, ini saya kecilkan biar bisa melihat soalnya juga. Tanggal 2 April. Oke. Perusahaan ini PT Abadi membeli barang dagangan. Berarti kalau pakai metode fisik kita pakai akun pembelian. Ya. Secara tunai atau kredit ini membayar tunai 10 juta. Berarti kreditnya kas 10 juta. Nah, kita beli barangnya sebesar 15 juta. Oke. Sisanya belum bayar, maka kita mengakui adanya utang dagang sebesar 15 juta dikurangi 10 juta. Oke. Kita kasih keterangan di sini, dikasih syarat 2/10 N30. Artinya kita hutang ini dikasih keringanan potongan 2% jika kita membayar utangnya 10 hari setelah transaksi. Transaksinya tanggal 2 April jangan diikutkan, plus 10 harinya berarti maksimal tanggal 12 April jika kita melunasi utang, kita mendapat potongan 2%. N30 artinya batas waktu utang kita, yaitu 30 hari, tidak boleh lebih. Nah, ini kita utang kepada siapa, kita tulis keterangan di sini, bukan jurnal ya, tetapi hanya keterangan, yaitu PT Aman. Oke. Jelas ya, tanggal 2 April. Kemudian tanggal berikutnya 4 April. Perusahaan menjual barang dagangan kepada PT Santosa sebesar 20 juta. Kalau pakai metode fisik, tanggal 4 April ada penjualan tunai atau kredit, di sini secara kredit, maka debitnya piutang dagang, ya, kreditnya penjualan. Nah, sebesar penjualannya 20 juta. Di sini ada diketahui dengan harga pokok persediaan. Kalau pakai metode fisik tidak usah mengikuti persediaan, sehingga hanya cukup satu jurnal. Nah, saya kasih keterangan syarat kita menjual tadi kepada pembeli, kita kasih syarat 3/10 N30. Artinya
Jika pembeli tadi melunasi piutangnya 10 hari setelah transaksi, yaitu maksimal 14 April, maka kita memberi potongan 3% dan batas waktu pemberian piutang tadi kreditnya 30 hari. Ini kita kasih keterangan piutang atas nama PT Santosa. Oke. Tanggal 10 April, PT Abadi mengembalikan barang. PT Abadi mengembalikan barang tanggal 10 April. PT Abadi ini perusahaan mengembalikan berarti dari transaksi pembelian. Kita lihat di sini. Dari kita mengembalikan ke siapa? PT Aman. PT Aman transaksi tanggal 2 April. 2 April ini kita masih punya utang. Logikanya kalau barang kita kembalikan, sisi penjual tidak mau ngasih uang, tetapi mengurangi utang dagang kita. Utang dagang berkurang di sebelah debit. Kreditnya apa? Retur pembelian, pakai akun retur pembelian. Sejumlah berapa? Yang dikembalikan sejumlah 2 juta nilainya. Maaf, kurang 01. Oke. Ini kita kembalikan kepada PT Aman. Tanggal 12 April, PT Abadi membayar hutangnya kepada PT Aman. Oke. Berarti 12 April. Maaf. 12 April PT Abadi membayar hutangnya pada PT Aman. Oke, sekarang kita lihat utang kita berapa, dapat potongan tidak. Nah, kita beli tanggal 2 April ini saya besarkan. Kita beli tanggal 2 April 2/10. Kita lunasi tanggal 12. Berarti mendapatkan potongan. Oke. Kita hitung dulu potongan pembeliannya. Potongannya ada berapa? Kita dikasih potongan 2%. Piutang kita berapa? Nah, kita lihat. Maaf, utang kita berapa? Utang kita, karena ini PT Aman ya, PT utang, maaf. Utang kita 5 juta, kemudian kita mengembalikan barang, utang kita dikurangi 2 juta. Berarti utang kita tinggal 3 juta. 5 juta dikurangi 3 juta. Nah, berarti berapa potongannya? Kita hitung 2% kali 3 juta. Sebesar 60 juta. Nah, sekarang jurnalnya bagaimana? Kita melunasi utang, berarti utang kita berkurang, debitnya utang dagang. Utang dagang kita sebesar 5 juta dikurangi 2 juta, ketemu 3 juta. Kemudian dapat potongan, kita akui pakai akun potongan pembelian sejumlah sudah kita hitung, yaitu 60.000. Kemudian kreditnya kas, ya, kreditnya kas, berapa kas yang kita keluarkan? 3 juta, kita kurangi potongan, maka kas yang kita keluarkan 2.940.000. Oke. Sekarang kita lanjutkan, tanggal 12 April lagi, PT Santosa mengembalikan barang dagangan karena rusak. PT Santosa mengembalikannya, ini PT Santosa kita jual, ini PT Santosa mengembalikan, berarti ada retur penjualan. Sebelumnya kita jual secara kredit, logikanya kita nggak ngasih uang, tapi mengurangi piutangnya. Oke, ini 12. Nah, kita mengurangi piutangnya, ada retur penjualan, piutang berkurang, kita di sebelah kredit. Sebesar berapa? Ya, dikembalikan sebesar harga jualnya 2.500.000. Barang yang kita jual tadi, harga yang dikembalikan harganya 2.500.000. Misalnya belinya banyak barang, ada yang rusak. Nah, barang yang rusak itu harga jualnya berapa?
dari tadi menjual. Ini ada keterangan negara pokok, ini kita gunakan nanti saat metode berjual. PT Santosa. Oke. Yang terakhir 13 April ya. PT Santosa membayar utang, berarti kita menerima pelunasan piutang. Kita lihat PT Santosa kita kasih potongan 3% jika 10 hari. 4 April 10 harinya 14, ini 13 berarti mendapat potongan. Nah, kita hitung potongannya berapa. Nah, potongannya kita kasih 3%. Piutangnya tinggal berapa? Piutang pertama piutangnya 20 juta. Kemudian ada barang yang dikembalikan, piutangnya berkurang 2.500.000 sehingga piutangnya tinggal 17.500.000. Nah, kita hitung. Oke. Jurnalnya bagaimana? Kita menerima pelunasan piutang debitnya kas, kemudian potongan penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Piutang dagangnya sebesar 17.500.000 dari 20 juta sudah berkurang 2.500.000 akibat pengembalian. Kemudian potongannya sudah kita hitung 525.000 sehingga kas yang kita terima jadinya 17.500.000 dikurangi 525.000. Oke. Ini kalau pakai metode fisik. Kita lihat sini sudah selesai. Sekarang kalau pakai metode berjual. Nah, yuk kita dengan soal yang sama kita buat metode berjual. Oke. Yang pertama tanggal 2 April. PT Abadi membeli barang dagangan. Berarti perusahaan membeli barang dagangan pada PT Aman. Nah, membeli karena pakai metode perpetual tidak mengenal akun pembelian, tapi langsung persediaan barang dagangan. Secara tunai atau kredit, barang dagangannya sebesar kita harga beli 50 juta. Tunainya, kreditnya kas, tunainya 10 juta. Ya. Sisanya karena belum bayar kita muncul utang dagang sebesar 50 juta dikurangi kas yang kita bayar, berarti utang kita 5 juta. Ada syarat 2/10 N30 sudah saya jelaskan artinya apa. Di sini ada utangnya pada PT Aman. Ini hanya keterangan saja. Kemudian tanggal 4 April. Perusahaan menjual barang dagangan pada PT Santosa. Menjual. Kalau pakai metode perpetual, harus ada 2 jurnal. Yang pertama mengakui adanya penjualan di sebelah kredit. Debitnya apa? Kita lihat syarat tunai atau kredit. Kalau ada syarat berarti secara kredit. Secara kredit debitnya adalah piutang dagang sebesar harga jualnya yaitu 20 juta. Oke. Yang berikutnya karena metode perpetual kita jual barang dagangan kita keluar, harus kita akui barang dagangan kita ada yang keluar, kita pakai persediaan barang dagangan keluar itu ditaruh di sebelah kredit. Nah, ini kita catat sebesar harga pokoknya, harga beli plus angkut tadi yang saya jelaskan, ketemu 18 juta. Debitnya apa? Debitnya kita pakai akun HPP, harga pokok penjualan sebesar harga pokoknya yaitu 18 juta. Nah, dari transaksi ini terlihat bahwa satu transaksi kepada PT Santosa, nah ini syaratnya, akan terlihat PT Santosa akan terlihat harga laba kotor.
kita jual barang dengan harga 18 juta, kita jual dengan harga 20 juta. Berarti penjualan dikurangi HPP ketemu laba kotor. Transaksi 4 April kita memperoleh laba kotor 2 juta. Nah, ini enaknya. Bedanya dengan metode fisik, kita lihat. Saat kita membeli tidak mengenal akun pembelian, tapi persediaan. Tapi kalau pakai metode fisik, pakai akun pembelian. Saat menjual tanggal 4 April ada 2 jurnal dan diketahui laba kotornya langsung. Tapi kalau pakai metode fisik tidak mengetahui laba kotornya. Nanti laba kotor diketahui setelah di akhir kita setelah menghitung perhitungan fisik atau stock of name. Nah, ini bedanya. Oke, kita lanjutkan tanggal berikutnya yaitu tanggal 10 April. Nah, kita perpetual. Oke. Maaf, 10 April. PT Abadi mengembalikan barang dagangan. Berarti kita PT Abadi mengembalikan barang dagang pada PT Aman. Kita beli tanggal 2 April, tanggal 10 April kita kembalikan. Ya, berarti kita buat zona karena pengembalian barang dagangan kita keluar, persediaan barang dagangan berkurang itu ditaruh di sebelah kredit. Sebesar harga pokoknya berapa di sini, 82 juta. Debitnya apa? Kita lihat saat kita beli itu masih ada yang secara kredit. Logikanya kita tidak menerima uang tapi utang kita dikurangi. Sebesar yang kita kembalikan. Oke. Kemudian tanggal 12 April PT Abadi membayar hutangnya. Oke, sama dengan tadi. Nah, kita lihat saat tanggal 10 April fisik dan perpetual. Bedanya di sini kalau pakai fisik mengenal potongan pembelian, tapi kalau pakai metode perpetual tidak mengenal potongan pembelian, tapi maaf, ini ya retur, maaf, utang dagang ya, retur pembelian. Kalau pakai metode perpetual tidak mengenal retur pembelian tapi persediaan barang dagangan, karena barang dagangannya berkurang ditaruh di sebelah kredit. Ini kita kembalikan kepada PT Aman. Oke, sekarang transaksi berikutnya yaitu membayar hutang kepada PT Aman. Oke, tanggal 12 April kita melihat utang kita pada PT Aman, kita beli tanggal 2, kita lunasi tanggal 12, berarti masih dalam masa potongan. Oke, kita hitung potongannya. Sudah kita hitung tadi bareng-bareng, yaitu 2% potongannya. Utang kita semula 5 juta, ini 5 juta. Ya, kemudian kita kembalikan barang, sehingga utang kita berkurang 2 juta, maka utang kita tinggal 3 juta. Oke, jumlahnya potongannya 2% kali 3 juta. Nah, jumlahnya bagaimana? Karena kita mendapatkan potongan, maka di sini utang kita berkurang, membayar utang kita berkurang sebesar 3 juta. Kita lunasi, mendapat potongan itu mengurangi nilai barang dagangan, maka tidak mengenal potongan pembelian tapi pakai akun persediaan barang dagangan sebesar potongannya. Kreditnya adalah kas, ya, selisih. Jadi kita membayar 3 juta dikurangi potongan. Nah, kita lihat bedanya dengan metode fisik. Kalau pakai metode fisik mengenal potongan pembelian, kalau perpetual tidak mengenal potongan pembelian tapi pakai akun persediaan barang dagangan. Oke,
sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Tanggal 12 April PT Santosa mengembalikan barang. Nah, mengembalikan barang. Jadi tanggal 12 April PT Santosa kita menjualnya tadi. Menjual tanggal 4 April, ini 12 April dikembalikan. Oke. Nah, saat kita jual itu ada dua jurnal, ini dua jurnal mengakui adanya penjualan dan mengakui ada barang yang keluar. Logikanya kalau sekarang PT Santosa mengembalikan ke kita, berarti ada dua jurnal juga, yaitu mengakui adanya retur penjualan dan mengakui adanya barang yang masuk lagi ke perusahaan. Nah, sekarang ada retur penjualan. Nah, kreditnya apa? Sebesar berapa retur penjualannya? Sebesar harga jualnya yaitu 2.500.000. Kreditnya apa? Kita lihat saat kita menjual itu masih secara kredit. Logikanya kita tidak memberi uang tetapi mengurangi piutang dari pembeli tadi. Nah, sebesar harga jualnya yang dikembalikan tadi. Kemudian mengakui adanya barang masuk lagi, barang masuk persediaan bertambah lagi, kita taruh di sebelah debit sebesar harga pokoknya yaitu 2.300.000. Oke, kreditnya apa? Kreditnya sama atas kebalikannya berarti harga pokok penjualan, karena harga pokok penjualannya pasti berkurang. Karena barang yang kita jual itu ada yang dikembalikan sebesar 2.300.000. Oke, ini yang melakukan PT Santosa. Oke, yang terakhir tanggal 13 April ya, perusahaan menerima pelunasan dari PT Santosa. Kita lihat saat kita menjual 3/10 tanggal 4, sekarang tanggal 13, berarti masih dapat potongan. Oke, kita hitung potongannya ya, ya, kita kasih 3%. Piutangnya tinggal berapa? Kita lihat piutangnya tanggal 4 20 juta, masih PT Santosa sama 20 juta. Kemudian PT Santosa mengembalikan sebesar 2.500.000, berarti piutangnya tinggal 17.500.000. Nah, kita hitung potongannya berapa. Oke, jurnalnya bagaimana? Menerima pelunasan piutang PT debitnya kas, memberi potongan penjualan, kreditnya adalah piutang dan dagang karena piutangnya berkurang. Piutangnya sebesar berapa? 20 juta dikurangi 2.500.000 pembelian tadi 17.500.000. Potongannya sudah kita hitung 525.000, debitnya selisihnya. Jadi kas yang kita terima yaitu berkurang 17,5 dikurangi potongan. Oke, sekarang kita bandingkan dengan metode fisik ya, untuk menerima pelunasan piutang dan mendapat potongan. Fisik dan perpetual jurnalnya sama ya, jelas ya, karena lebih mudah. Ini contoh yang pertama. Kalau nanti ada pertanyaan silakan kita diskusi di Telegram. Berikutnya yaitu kasus, saya contohkan lagi di sini tidak bertransaksi tapi saya globalkan ya, pada persediaan awal 1.500 unit, per unitnya harga pokoknya 450. Selama tahun 2019 membeli 2.000 unit, harga pokoknya ternyata sama. Maka barang tersedia untuk dijual, saya singkat PTUD, yaitu 1.500 tambah 2.000, 3.500.
dijual 2.250 unit dengan harga jual 750, maka persediaan akhirnya 1.250. Kalau kita disuruh membuat jurnal, yang pertama dari transaksi selama tahun 2019 pasti kita membuat jurnal pembeliannya. Ini sudah ada jawabannya. Kalau pakai metode fisik, pembelian kreditnya utang dagang sebesar berapa? 2.000 kali 450. Persediaan awal nggak perlu dijurnal karena pas sudah dijurnal saat pembelian di tahun sebelumnya, jadi menjadi persediaan awal di tahun berikutnya. Kalau pakai metode perpetual, pakai akun persediaan barang dagangan, kreditnya utang dagang, jumlahnya sama. Kemudian ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan kalau pakai metode fisik hanya piutang dagang kreditnya penjualan sebesar harga jual, yaitu 2.250 unit kali 750 ketemu 1.687.500. Kalau pakai metode perpetual harus ada dua jurnal. Yang pertama mengakui adanya penjualan karena penjualan secara kredit, ternyata di sini piutang dagang kreditnya penjualan. Bisa secara tunai, kartu tunai debitnya kas, gitu ya, hanya merubah debitnya kreditnya sama penjualan. Yang berikutnya mengakui adanya barang yang keluar dari perusahaan, yaitu dihitung sebesar harga pokoknya. Menjual 2.250, harga pokoknya yang terjual 450, berarti 2.250 kali 450 ketemu 1.012.500. Oke, itu kalau pakai metode perpetual. Kalau pakai metode fisik, maaf, di akhir periode harus menghitung stock of name, penghitungan fisik. Dari hasil stock of name persediaan akhirnya berapa? Berarti harus melakukan jurnal penyesuaian, yaitu menutup persediaan awal, mencatat persediaan akhir. Persediaan awalnya berapa? 1.500 kali 450. Jadi pakai akun ikhtisar laba rugi 675 kreditnya persediaan barang dagangan awal, kemudian mencatat persediaan akhir berdasarkan stock of name, yaitu 1.250 kali 450 ketemu 562.500. Debitnya persediaan barang dagangan, kreditnya ikhtisar laba rugi. Nah, kalau seperti ini berarti persediaan awal sudah 0, hanya nih, kemudian di kredit 0, muncul persediaan akhir. Kalau pakai metode perpetual nggak perlu, karena apa? Persediaan selalu kita ikuti, ya, tidak perlu melakukan stock of name, tapi boleh juga melakukan hanya sifatnya cross check dengan pencatatan. Oke, jadi dari jurnal ini kita bisa membuat laporan laba rugi. Kalau pakai metode fisik, karena persediaan tidak diikuti setiap saat, maka harus menghitung HPP-nya dulu. HPP diketahui dari persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian, menjadi persediaan awal ditambah pembelian ketemu barang tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan akhir tadi 562.500 ketemu HPP, penjualan dikurangi HPP ketemu laba kotor. Namun kalau pakai metode perpetual nggak perlu mencari HPP karena sudah ada, berarti langsung bisa diketahui laba kotor penjualannya 1.687.500 dikurangi HPP-nya 1.012.500, ketemunya sama baik metode fisik maupun perpetual. Itu mungkin pembahasan mengenai pencatatan persediaan barang dagangan. Selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai bagaimana menilai persediaan barang dagangan yang nantinya akan kita terangkan di PowerPoint yang berbeda. Sementara saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum